Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 24. Euforia Hasrat Jatuh Cinta. Binatang buas, sebutan yang tepat bagi mereka berdua sebab merusak seisi paviliun. Melakukannya dimanapun untuk merasakan atmosfer yang baru. Lebih tepatnya Sean yang membimbing Lara dalam tibalah mereka saat ini beradu padu di bawah langit malam yang bertabur bintang. Dengan bulan purnama yang tegak terhias di atas langit, sementara bawahnya baringan mereka dialasi karpet permadani. Mas, I love you. Saya tahu. Mau keluar. Lara merengek kala ia merasa ada sesuatu yang ingin menerjang ke permukaan luar. Saya belum selesai, Lara. Suara Sean terdengar parau di telinganya, berat dan dalam seperti badai yang tak kunjung reda. Mata Lara membola sempurna. Gila, pikirnya. Tak percaya dengan stamina pria itu. Padahal mereka sudah melakukannya beberapa kali, dan ia sendiri sudah kehabisan tenaga. Sementara Sean, pria itu tampak seperti api yang tak pernah padam. Aku ngantuk, Mas. Dingin juga di sini. Keluh Lara dengan nada manja. Wajahnya setengah tertutup rambut yang acak-acakan. Takut ada binatang. Masuk yuk. Sean terkekeh. Suaranya rendah dan renyah di telinga Lara. Tatapannya penuh godaan. Tapi kali ini ia mengalah. Baiklah Diajeng, tapi jangan harap kamu bisa tidur nyenyak, bisiknya sebelum mengangkat tubuh Lara ke dalam gendongannya. Lara memeluk leher Sean erat-erat, kepalanya bersandar di bahu pria itu. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, tapi hangatnya tubuh Sean membuatnya merasa nyaman. Dengan langkah tegap, Sean membawa Lara masuk ke dalam paviliun. Begitu mereka tiba di kamar, mata Lara yang sudah setengah tertutup mulai kehilangan daya. Ia hanya sempat merasakan tubuhnya menyentuh kasur empuk sebelum matanya benar-benar terpejam. Namun, ia masih sempat mendengar desahan tawa Sean di dekat telinganya. Dan benar saja, kelelahan telah lebih dulu menenggelamkan Lara dalam tidurnya. Sementara Sean, dengan tatapan penuh rasa puas, menarik selimut ke tubuh mereka. Sementara ia masih saja bermain dan bergerak riak ketika perempuannya tidur. Lara berdiri di bawah guyuran shower. Air hangat mengalir dari atas kepalanya, menghapus sisa-sisa malam yang penuh kehangatan. Sean berdiri di belakangnya, tangannya melingkari pinggang Lara. Kamu terlihat lebih banyak diam pagi ini, Diajeng. Gumam Sean di dekat telinganya. Suaranya membuat bulu kuduk Lara meremang. Lara hanya terkekeh kecil, mengangkat wajahnya agar air shower tak mengenai matanya. Memang iya. Enggak tuh Mas. Aku masih ngantuk aja. Semalam kan kamu gembur aku gila-gilaan. Jawabnya sambil menyikut lengan Sean pelan. Sean terkekeh jahil. Salahkan dirimu yang menggoda saya, Diajeng. Yang selanjutnya terjadi adalah mereka melakukan lagi momen itu di bathtub yang dipenuhi busa. Suara air yang berkecipak, sentuhan lembut dan suara lenguan di antara mereka memadu satu kembali. Mas, kasihanilah istrimu yang lapar ini. Sean berbisik di telinganya. Sorry, mari kita sudahi. Setelah membersihkan diri, Lara duduk di hadapan Sean, mengenakan gaun tipis berwarna pastel. Rambutnya masih sedikit basah. Sean duduk di depannya dengan kemeja santai yang bagian atasnya dibiarkan terbuka, memperlihatkan leher dan sedikit dadanya. Sarapan telah disiapkan para pelayan di meja makan. Piring-piring porselin putih dengan tata letak sempurna. Roti panggang yang masih mengepul, buah-buahan segar yang dipotong rapi,
dan kopi hitam yang aromanya menyeruak ke udara. Air danaunya jernih sekali ya. Jadi mau deh berenang di situ. Lara melirik sekilas ke arah Sean. Nggak ada buayanya kan, Mas? Sean meletakkan cangkir kopinya dengan gerakan perlahan. Senyumnya muncul pelan di sudut bibirnya. Seringnya yang selalu membuat Lara tak bisa menebak isi pikirannya. Tatapannya bertemu dengan tatapan Lara. Tajam, tapi penuh karisma. Kalaupun ada diajeng, jawabnya santai. Suaranya rendah dan berat. Kamu pikir siapa yang lebih berbahaya? Buaya atau saya? Lara terdiam sejenak, menatap Sean dengan alis terangkat. Ia mengembuskan nafas panjang sambil menggeleng pelan. Sombong sekali, Mas, ucapnya dengan nada pura-pura kesal. Tapi ujung bibirnya terangkat membentuk senyum kecil. Ya kamulah, tapi bahayanya diranjang. Sean tertawa pelan. Suaranya rendah dan berat, seperti gemuruh kecil di dada. Tidak ada buaya. Danau ini memang dirawat dengan baik. Saya dan adik saya sering berenang di sini, dibanding kolam megah di halaman rumah. Mata Lara berbinar mendengar itu. Mumpung libur kuliah hari ini, aku mau nyemplung deh, Mas. Kamu bisa berenang memang? Sean bertanya sambil menaikkan satu alis. Dih, kok kayak yang remehin. Bisa tahu? Lara melipat tangan di depan dada. Matanya menyipit menatap Sean penuh protes. Sean mendesah pelan, meneguk kopinya dengan santai sebelum menatap Lara dengan tatapan tenang. Saya perhatian sama kamu, Diajeng. Makanya saya tanya begini. Tiba-tiba pengen nyemplung, tapi kamu gak bisa berenang gimana? Yaitu namanya penasaran pengen bunuh diri. Danau ini cukup dalam loh sayang. Kalau kamu main-main sama air sedalam itu. Perkataan Sean membuat Lara terdiam sejenak. Senyumnya pudar perlahan. Kata-kata bunuh diri itu menggema di pikirannya, menghantamnya dengan cara yang tidak ia duga. Wajahnya tiba-tiba muram, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Mengakhiri hidup, gumamnya membatin, nyaris tak terdengar. Monolog kecil itu seperti berbicara ke dirinya sendiri. Sean yang awalnya santai, kini menajamkan tatapannya. Ia menangkap perubahan kecil di ekspresi Lara. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya lebih dekat. Are you okay? Tanyanya serius. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Lara tersentak, kembali kepada kenyataan. Ia mengerjapkan mata, seolah baru tersadar dari mimpi singkat. Bibirnya bergerak cepat membentuk senyuman tipis, seolah tak ingin Sean tahu apa yang barusan melintas di pikirnya. Ah, gak apa-apa kok, katanya cepat sambil mengibaskan tangannya. Memang sedalam apa sih, Mas? Sean masih memandangnya dengan tatapan penuh selidik, tapi ia memilih untuk tak mendesak. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi lagi, menyesap kopi terakhirnya. Cukup dalam, sekitar 5-7 meter di bagian tengah. Jawabnya santai. Saya khawatir pakai pelampung ya. Lara mendengus kecil. Kali ini senyumnya terlihat lebih alami. Gak usah, aku bilang aku bisa berenang kok. Lagian ada kamu kan, Mas? Kalau aku tenggelam, kamu pasti langsung nyelamat buat nyelamatin. Iya kan? Sean menatapnya dengan senyum kecil di sudut bibir. Sorot matanya hangat tapi tetap penuh kendali. Tidak akan terjadi hal semacam itu, Diajeng, katanya dengan nada tenang. Tatapan matanya makin melembut. Kata-kata itu membuat Lara terdiam sejenak. Tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada kehangatan yang merayap di hatinya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan.
Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena berat melainkan hangat. Seolah ada percikan kecil yang mulai tumbuh di dalamnya. Lara melirik Sean diam-diam. Ia tidak tahu sejak kapan tatapan lelaki itu mulai membuatnya merasa aman. Bukan karena kata-katanya, tapi caranya memandang. Seolah-olah ia adalah satu-satunya hal yang layak dilihat dari indahnya pemandangan di sana. Sesaat kemudian, Lara tertawa kecil sambil mengambil sepotong roti bakar dari piringnya. Ia menyuapkan roti itu ke mulutnya dengan gerakan santai, mencoba mengusir keanehan yang mendadak menggelitiki hatinya. Tapi dibolehin kan, Mas? Sean berdeham pelan. Tidak, saya tidak mengizinkan. Sebab saya tidak bisa pantau kamu langsung. Nanti saja kalau saya ada waktu. Lara mengerucutkan bibirnya. Ekspresinya seperti anak kecil yang dilarang bermain di taman. Mas pelit banget deh. Keluhnya sambil melipat tangan di dada. Bukan pelit dia, Jeng. Saya cuma gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Kata-kata itu membuat Lara terdiam. Kesalnya perlahan luntur. Digantikan senyuman kecil di sudut bibirnya. Ia menunduk, mengaduk-aduk potongan buah di piringnya dengan garpu. Merasa pipinya sedikit hangat tanpa sebab. Tidak pusingnya memang ada sebabnya. Sialan, memang pria bajingan. Mana bisa dia jadi kandidat calon presiden selanjutnya kalau kelakuannya seperti iblis. Dasar pelayan publik korup, seru Benjamin dengan penuh emosi. Wajahnya memerah, tangannya mengepal erat. Sean sebaliknya tetap tenang. Dengan gerakan santai, ia menyesap rokoknya perlahan, membiarkan asap tipis mengepul di udara sebelum mengembuskannya ke samping. Mata tajamnya mengamati Benjamin dari balik kepulan asap. Herjunot memang pandai bermain api, ujar Sean dengan nada dingin. Ia memutar rokok di antara jari-jarinya. Pandangannya tidak beralih dari Benjamin. Tapi dia lebih pandai lagi bermain dengan hukum. Kalau aparat sudah kenyang suap, kejahatan yang paling busuk pun bisa disulap jadi amal baik. Itu yang bikin aku muak, Sean. Semua orang tahu dia korup, tapi nggak ada yang bisa sentuh dia. Seolah-olah dia kebal hukum. Benjamin menengus keras. Rahangnya mengeras menahan amarah. Ya, begitulah lawaknya hukum di negara yang amat ramah dan menjunjung tinggi adat istiadat ini. Sean menyeringai tipis. Matanya tak lepas dari rokok yang kini terbakar di ujungnya. Tetapi para pemimpinnya justru seperti serigala berbulu domba. Mereka mengajari rakyat soal moral, tapi mereka sendiri melahap segalanya di balik kursi kebesarannya. Ben menegak minumannya dengan cepat. Ngomong-ngomong, kamu bilang kemarin lusa bakal menemui Herjunot. Sean mengangguk pelan. Diundang datang sebagai menantu putrinya. JK. Sean mendecik-cicik. Kamu sungguh picik di satu sisi, Sean. Untuk membantai Herjunot, kamu gunakan istrimu sebagai alat menuju pendekatan dengan mertuamu. Ben tertawa lepas. Sean hanya tersenyum miring. Matanya masih tertuju pada putung rokok di tangannya. Ia memutar rokok itu perlahan di antara jari-jarinya, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar tembakau yang terbakar. So, aku harus pergi. Ben mengambil sikap berdiri setelah melihat jam di tangannya. Sean hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Matanya kembali menatap kosong ke depan. Be careful, boy, ujarnya dingin. Ben menghela nafas pelan sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Saat tiba di koridor, ia berpapasan dengan Lara yang baru saja datang dari arah dapur. Lara mengenakan gaun rumah sederhana dengan rambut yang digelung asal. Wajahnya tampak cerah, dan senyumnya mengembang begitu melihat Ben. Sore, Mas Ben, sapa Lara dengan ramah. Senyumnya tulus, seolah ingin mencairkan suasana.
Ben menghentikan langkahnya sesaat. Matanya menatap Lara dengan tatapan datar, dingin tanpa emosi. Ia tidak membalas sapaan itu. Tak ada senyum, tak ada anggukan. Hanya sepasang mata tajam yang menilai dalam diam. Lara sedikit mengernyit, kebingungan dengan sikap itu. Senyumnya perlahan pudar, tapi ia memilih tak mengomentarinya. Tanpa berkata apa-apa, Ben kembali melangkah, meninggalkan Lara sendirian di koridor. Suara langkah sepatunya yang berat menggema pelan, hingga akhirnya lenyap di balik suara pintu utama yang ditutup dengan bunyi klik. Lara memutar bola matanya, menghela nafas panjang. Lebih ganteng dari Mas Sean sih, tapi dinginnya najis banget. Gumamnya sambil melangkah santai menuju ruang tengah. Pandangannya masih tertuju ke arah pintu, seolah mengharapkan Ben tiba-tiba kembali dan meminta maaf atas sikap dinginnya. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Lara tersentak saat tubuhnya menabrak sesuatu yang keras dan kokoh. Dia mendongak dan matanya langsung bertemu dengan dada bidang yang familiar. Pria itu menurunkan pandangannya, menatap Lara dengan tatapan datar namun tajam, seperti seorang predator yang baru saja menangkap mangsanya. Sebelah alisnya terangkat, menciptakan ekspresi penuh tanya. Liatin apa sih? Sampai nggak sadar ada saya di depan. Tanyanya dengan nada suara berat. Lara mengerjap. Mas, aku tadi penasaran sama Mas Ben. Tapi dia dingin banget waktu aku sapa. Celotehnya cepat. Sok misterius deh pokoknya. Ganteng sih, tapi nggak ada ramah-ramahnya. Dia memang seperti itu. Jangan diambil hati. Tiba-tiba ia mendekatkan wajahnya ke arah Lara. Cukup dekat hingga ia bisa merasakan hembusan nafasnya. Matanya menatap lurus ke dalam matanya, membuat Lara tak bisa berpaling. Wait, tadi kamu bilang dia ganteng? Memang lebih tampan siapa? Dia atau saya? Wajah Lara semakin merah. Pikirannya berputar-putar mencari jawaban yang aman. Kok jadi gitu pertanyaannya? Ia tergagap, langkah mundur perlahan. Tapi Sean mengikutinya dengan langkah perlahan yang sama, membuatnya terperangkap di antara dinding dan tubuh kekarnya. Jawab dia, Jeng. Desaknya lembut, dagunya terangkat sedikit, matanya mengunci tatapan Lara. Lebih tampan siapa? Lara menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan senyum gugup yang mulai muncul di wajahnya. Ya jelas Mas lah, jawabnya dengan suara kecil, hampir seperti bisikan. Gimanapun, Mas kan suami aku. Lara sudah menutup matanya, bersiap dengan debaran jantung yang semakin tak terkendali. Ia tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sebelum ia merasakan hangatnya sentuhan Sean. Jemari Sean yang kokoh menyentuh lembut wajahnya. Ibu jarinya mengusap pipi Lara perlahan, membuatnya semakin tenggelam dalam keheningan yang mendadak terasa begitu intens. Lara berusaha mendorong dada Sean dengan kedua tangannya, tapi pria itu tak bergeming. Sebaliknya, Sean hanya terkekeh rendah. Suaranya dalam dan penuh kepuasan. Tiba-tiba Lara merasakan tubuhnya terangkat. Mas, turunin aku, serunya dengan suara setengah kaget. Tangannya otomatis mencengkram bahu Sean. Sean tidak menggubris. Dengan gerakan yang begitu mudah, ia menggendong Lara di pundaknya seperti mengangkat karung beras. Kepala Lara tertunduk di atas bahunya, sementara rambut panjangnya terurai dan menjuntai ke bawah. Sean membawa Lara ke kamar mereka. Begitu tiba, ia meletakkan Lara perlahan di atas kasur. Punggungnya menyentuh permukaan empuk itu, dan untuk sesaat
Mata mereka bertemu dalam keheningan yang dipenuhi dengan keinginan yang tak terucapkan. Dengan gerakan tenang, Sean melangkah menuju pintu balkon dan membukanya lebar-lebar. Angin sore yang sejuk segera masuk, membawa serta aroma dedaunan dan embusan angin dari pepohonan di kejauhan. Sinar matahari keemasan yang mulai tenggelam menerobos masuk, memantulkan cahaya lembut ke dalam ruangan. Tirai tipis berayun pelan, seolah menari mengikuti irama alam. Lara menoleh, matanya memperhatikan pemandangan di luar. Hamparan langit jingga yang bergerasi menuju ungu. Dengan burung-burung yang terbang kembali ke sarangnya, suara alam berpadu dengan detak jantungnya yang mulai berdegup lebih cepat. Sean berjalan perlahan ke arahnya. Kancing kemejanya sudah ia buka sebagian, memperlihatkan sedikit dadanya yang bidang. Ia berdiri di tepi ranjang, memandang Lara dengan tatapan yang begitu dalam. Tak tergesa-gesa, seolah waktu ada di bawah kekuasaannya. Kenapa lihatnya keluar dia, Jeng? Suaranya berat tapi lembut. Pemandangan di sini lebih menarik, kan? Lara menelan ludah. Pipinya terasa panas meski udara sore terasa sejuk. Ia tahu betul maksud Sean, dan untuk sesaat ia berpura-pura tak peduli. Yang di luar lebih indah, Mas. Langitnya tenang, warnanya juga cantik. Sean tersenyum miring. Lututnya bertumpuk di sisi kasur mendekatkan tubuhnya ke arahnya. Kalau begitu, biar langit jadi saksi peraduan kita, sayang. Jemarinya menyentuh dagu Lara, mengangkatnya perlahan hingga mata mereka bertemu. Detik itu, dunia di luar seolah menghilang. Hanya ada Sean, Lara, dan debaran jantung yang kian berpacu. Suara alam yang tadinya riuh berubah menjadi alunan lembut yang mengiringi momen panas mereka. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.